Di bawah langit istana negara yang cerah, Hercules melangkah mantap menuju ruang pertemuan. Mantan preman yang kini menjadi pimpinan organisasi Gripjaya itu datang atas panggilan Presiden Prabowo Subianto. Ada sesuatu yang besar tengah menanti, dan ia sudah menduganya sejak undangan itu tiba. Prabowo menyambutnya dengan hangat. Sudah lama mereka saling mengenal, dan hubungan mereka bukan sekadar pertemanan biasa. Hercules adalah sosok yang dihormati di berbagai kalangan, baik di dunia lama yang pernah ia geluti, maupun di lingkaran elit politik. Itulah sebabnya Prabowo ingin menempatkannya di posisi strategis dalam pemerintahan. Aku ingin kau bergabung denganku di pemerintahan, kata Prabowo dengan nada penuh harapan. Kau orang yang aku percaya. Aku butuh seseorang seperti kau di dalam sistem. Hercules terdiam sejenak. Ia bisa melihat ketulusan dalam sorot mata presiden. Namun, hatinya sudah bulat. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis sebelum menjawab dengan tenang. Terima kasih, Pak Presiden, atas kehormatan ini. Tapi saya harus menolak. Prabowo menghela napas, lalu menatap sahabatnya itu dengan penuh pemahaman. Mengapa? Tanyanya. Meski ia sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Saya ingin fokus membangun Gripjaya, jawab Hercules. Organisasi ini adalah bentuk pengabdian saya bagi masyarakat. Saya ingin membangun basis yang kuat di kota-kota besar di Indonesia, membantu rakyat kecil, memberikan wadah bagi mereka yang tersisih, agar mereka bisa memiliki masa depan lebih baik. Prabowo menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum kecil. Sikapmu sangat kesatria, Tak banyak orang yang bisa menolak kekuasaan dengan kepala tegak. Hercules hanya mengangguk. Ia pernah merasakan bagaimana kerasnya dunia, bagaimana orang-orang kecil sering diabaikan. Kini, ia ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Gripjaya adalah jalannya. Prabowo menerima keputusan itu dengan lapang dada. Baiklah, aku menghormati pilihanmu. Tapi ingat, pintu ini selalu terbuka untukmu. Namun, di luar istana, dunia tak selalu sehangat pertemuan mereka. Keputusan Hercules untuk menolak jabatan di pemerintahan membuat beberapa pihak tidak senang. Ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada pula yang iri dengan pengaruhnya yang terus berkembang. Beberapa proyek Gripjaya di daerah mengalami hambatan, izin mendadak sulit keluar, dan ada desas-desus bahwa kelompok-kelompok tertentu ingin menjegal pergerakan mereka. Hercules tahu jalannya tidak akan mudah. Namun, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya, Hercules tidak mundur. Dengan tekad baja dan pengikut setianya, ia terus membangun Gripjaya, menjadikannya lebih dari sekadar ormas, tetapi sebuah gerakan sosial yang nyata untuk rakyat. Prabowo dari kejauhan terus mengamati sahabatnya itu. Ia tahu Hercules telah memilih jalan yang berat, tetapi ia juga tahu bahwa pria itu tidak akan goyah. Dalam hati, Prabowo tetap bangga, karena bagi seorang pemimpin sejati, kekuasaan bukanlah segalanya, dan Hercules telah membuktikannya. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin nyata. Sebuah kelompok misterius mulai mengintimidasi para anggota Gripjaya. Beberapa kantor cabang organisasi itu didatangi orang-orang tak dikenal yang menyampaikan pesan bernada ancaman. Tak hanya itu, media mulai memberitakan isu-isu miring tentang Hercules, mencoba mencoreng namanya. Hercules tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan para pemimpin cabang Gripjaya dari berbagai daerah. Dalam pertemuan darurat itu, ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh gentar. Kita berdiri untuk rakyat, dan ini adalah ujian bagi kita, katanya dengan suara lantang. Kalau kita menyerah, maka perjuangan ini akan sia-sia. Di tengah tekanan yang semakin besar, dukungan pun datang dari tempat-tempat yang tak terduga. Beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan bahkan mantan rival Hercules di masa lalu ikut bersuara mendukung Gripjaya.
Mereka melihat bahwa organisasi ini bukan hanya sekadar ormas, tetapi harapan bagi banyak orang yang tak memiliki suara. Sementara itu, Prabowo yang menyaksikan perkembangan ini diam-diam memberikan perlindungan di belakang layar. Meski Hercules memilih jalannya sendiri, ia tetap menghormati keputusan itu dan memastikan bahwa sahabatnya tidak berjuang sendirian. Namun, ancaman terbesar belum datang. Sebuah skenario besar tengah disusun oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pergerakan Gripjaya. Mereka ingin menyingkirkan Hercules dengan cara apapun. Di tengah ketegangan itu, seorang tetua adat dari wilayah timur Indonesia datang menemui Hercules. Dengan kebijaksanaannya, ia memberikan petuah, "Anakku, musuh tidak hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan. Kadang, keberanian sejati adalah memilih jalur damai." Hercules mendengarkan dengan seksama. Dengan arahan sang tetua adat, ia mulai mencari jalan diplomasi untuk meredakan konflik. Ia mengajak para pemimpin lokal, tokoh adat, dan bahkan pihak yang menentangnya untuk duduk bersama. Para lawan yang awalnya ingin menjatuhkannya mulai melihat bahwa perjuangan Hercules bukanlah ancaman, melainkan solusi bagi masyarakat yang selama ini diabaikan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Gripjaya akhirnya bisa kembali bergerak tanpa hambatan berarti. Hercules belajar satu hal penting dari kejadian ini, bahwa kemenangan tidak selalu harus diraih dengan kekerasan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kepercayaan pada nilai-nilai luhur bangsa. Meski memilih jalan berbeda dari Prabowo, Hercules tetap menyimpan rasa hormat dan loyalitasnya pada sahabatnya itu dalam hati. Namun, di balik peredaan konflik tersebut, ancaman baru muncul. Sebuah kelompok lebih besar, didukung oleh kepentingan politik dan bisnis, merasa terganggu dengan pengaruh Hercules yang semakin meluas. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkan Gripjaya, tetapi juga membungkam Hercules selamanya. Hercules pun mengatur strategi. Ia memperkuat struktur organisasi Gripjaya, membentuk aliansi dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Ia ingin membuktikan bahwa Gripjaya bukan hanya sebuah organisasi, tetapi sebuah pergerakan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Di sisi lain, Prabowo tidak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menekan pihak-pihak yang berusaha mencelakai Hercules. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya," ujar Prabowo dalam sebuah rapat tertutup. Hari-hari berikutnya menjadi krusial. Ketegangan terus meningkat, tetapi Hercules tetap teguh. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyat kecil yang selama ini tidak memiliki tempat di negeri ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Hercules dan Gripjaya terus melangkah maju. Mereka tidak hanya berjuang melawan tekanan dari pihak tertentu, tetapi juga membangun harapan bagi masa depan Indonesia. Dan dalam setiap langkahnya, Hercules tahu bahwa ia tidak akan mengecewakan Prabowo, sahabat sekaligus pemimpin yang selalu percaya padanya. Ketegangan terus memuncak. Pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Hercules mulai bergerak lebih agresif. Serangkaian sabotase terjadi di beberapa proyek Gripjaya. Gudang logistik mereka dibakar. Donatur utama mereka mendapat ancaman, dan beberapa anggota organisasi diculik secara misterius. Hercules tak tinggal diam. Dengan jaringan yang masih ia miliki di jalanan, ia mengerahkan orang-orangnya untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Perlahan, benang merah mulai terungkap. Ada sebuah koalisi bayangan yang terdiri dari pengusaha hitam, pejabat korup, dan rival lama Hercules yang ingin menjatuhkannya. Mereka merasa keberadaan Gripjaya mengancam bisnis haram dan dominasi mereka di beberapa daerah. Di tengah krisis ini, Hercules mendapat kabar mengejutkan. Salah satu orang kepercayaannya, Darto,
ditemukan dalam kondisi sekarat setelah mengalami penyiksaan brutal. Dengan napas tersengal, Darto berbisik, "Mereka tak akan berhenti. Kau harus lebih hati-hati, Bang." Mata Hercules menyala penuh amarah, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa bertindak gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Maka, ia mengubah strategi. Daripada melawan secara terbuka, ia memilih untuk mengumpulkan bukti dan membangun aliansi lebih kuat dengan pihak-pihak yang bersih dalam pemerintahan. Sementara itu, Prabowo yang mengamati dari kejauhan, diam-diam turun tangan. Melalui orang-orang kepercayaannya, ia memberi peringatan keras kepada para pejabat yang terlibat dalam rencana menjatuhkan Hercules. "Jangan bermain api," ucapnya tegas dalam sebuah pertemuan tertutup. "Jika kalian menyentuh Hercules, kalian berhadapan denganku." Namun, musuh Hercules bukan hanya dari dalam negeri. Ada kekuatan asing yang juga mulai ikut campur, melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperlemah stabilitas sosial. Sebuah kelompok bayangan dari luar negeri diduga mendanai aksi sabotase terhadap Gripjaya. Hercules kini berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Merasa situasi semakin genting, Hercules mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh adat dan pemimpin masyarakat. Ia menyampaikan visinya tentang bagaimana Gripjaya harus terus berkembang, tidak hanya sebagai organisasi sosial, tetapi sebagai gerakan nasional yang bisa membawa perubahan nyata. Dukungan terus mengalir, masyarakat mulai bergerak, menggelar aksi damai, menunjukkan bahwa mereka berdiri di belakang Gripjaya. Media sosial pun dipenuhi oleh tagar yang mendukung Hercules dan mengecam pihak-pihak yang berusaha menjatuhkannya.